Mohamed Salah kembali menunjukkan mengapa dirinya pantas disebut legenda hidup Liverpool. Di bawah asuhan Arne Slot musim ini, pemain asal Mesir itu tampil luar biasa dengan catatan kontribusi gol yang mencengangkan. Dari 392 penampilan untuk The Reds di semua kompetisi, Salah sudah mencetak 243 gol. Namun yang paling menakjubkan, musim ini ia berada di jalur untuk memecahkan rekornya sendiri. Dengan 54 kontribusi gol sejauh ini, Salah hanya terpaut 4 angka dari catatan terbaiknya, yaitu 58 kontribusi gol di musim legendaris 2017-18. Dengan 2 bulan tersisa, publik Anfield pun berharap besar pada keajaiban sang Raja Mesir. Namun, di balik penampilan luar biasa Salah, ada masalah yang perlahan mulai mencuat, yaitu ketajaman rekan-rekannya di lini depan yang justru belum optimal. Jika Salah benar-benar hengkang musim panas ini, Liverpool berpotensi menghadapi krisis penyelesaian akhir yang cukup serius. Statistik yang buka-bukaan, masalah di depan mata, menurut data dari Hoscorep, hanya Salah dan Cody Gakpo yang tampil tajam melebihi ekspektasi XG, expected goals, mereka. Sisanya masih jauh dari memuaskan. Yang paling mencolok adalah Darwin Núñez dan Diogo Jota, dua pemain yang sering dipercaya sebagai penyerang tengah, namun gagal memaksimalkan peluang yang mereka miliki. Mereka hanya mencetak 10 gol dari total 12,49 XG. Solusi Slot, lupakan Núñez dan Jota, beri kepercayaan pada Chiesa. Dengan ketajaman yang belum memuaskan dari Jota dan Núñez, Arne Slot punya opsi menarik, Federico Chiesa. Pemain Italia yang didatangkan dari Juventus musim panas lalu memang sempat absen panjang karena cedera otot. Namun, ketika diberi kesempatan, Chiesa tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kualitasnya. Di final Piala Liga melawan Newcastle United, Chiesa tampil selama beberapa menit, tapi langsung menciptakan ancaman nyata ke gawang lawan. Statistiknya di Juventus pun berbicara banyak. Musim lalu, ia mencetak 9 gol dari 6,43 XG dalam 25 penampilan sebagai starter. Itu artinya, Chiesa punya naluri penyelesaian akhir yang tajam, sesuatu yang saat ini kurang dimiliki Liverpool selain Salah dan Gakpo. Jika Slot berani mengambil keputusan besar, menjadikan Chiesa sebagai striker utama dalam beberapa pekan ke depan bisa menjadi langkah kunci. Siapa tahu, sang Dinamo Italia justru menjadi senjata rahasia Liverpool yang selama ini tersembunyi. Sementara Liverpool disibukkan dengan performa tim utama, ada momen unik di Anfield akhir pekan lalu. Dalam pertandingan amal antara legenda Liverpool dan legenda Chelsea, Peter Crouch mencuri perhatian dengan 2 gol dan selebrasi robot khasnya. Namun, yang lebih mengejutkan datang dari sisi Chelsea. Ramirez, mantan gelandang pekerja keras yang pernah menciptakan momen ikonik di Camp Nou pada semifinal Liga Champions 2012, kembali tampil. Tapi bukan aksinya di lapangan yang menjadi sorotan, melainkan penampilannya yang membuat banyak penggemar terheran-heran. Apakah saya sudah gila, atau orang ini sama sekali tidak mirip Ramirez? Tulis seorang fans di media sosial. Lainnya bercanda. Itu bukan Ramirez, itu saudaranya, Ramores Ramirez, yang terakhir bermain untuk Chelsea pada 2016 dan pensiun pada 2020, memang terlihat sangat berbeda dari penampilannya saat masih aktif bermain. Namun, di balik perubahan fisik itu, memori tentang umpan cungkil ke gawang Barcelona yang membawa The Blues menuju kejayaan tetap melekat di hati para penggemar. Pelatih Liverpool, Arne Slot, tampaknya harus berpikir ekstra keras untuk meramu komposisi pemain terbaik di tengah situasi yang semakin rumit. Jeda internasional yang seharusnya jadi waktu rehat bagi sebagian pemain, justru menghadirkan kabar kurang menyenangkan bagi Liverpool. Setelah sebelumnya kehilangan Alisson Becker akibat cedera, kini giliran bek andalan The Reds, Ibrahima Konate, yang mengalami masalah serupa. Konate terpaksa ditarik keluar di babak pertama saat membela timnas Prancis dalam laga kontra Kroasia. Tadi malam, pertandingan tersebut sendiri berjalan tak sesuai harapan bagi Konate. Bermain sebagai starter bersama William Saliba di lini belakang Les Bleus, Konate bahkan sempat menjadi sorotan setelah pelanggaran handballnya menghadirkan penalti bagi Kroasia. Beruntung, eksekusi penalti gagal dimaksimalkan Andrej Kramaric. Namun, petaka tetap datang, Prancis tertinggal 0-2 sebelum babak pertama berakhir, dan Konate tak kembali keluar dari ruang ganti usai jeda.
Federasi Sepak Bola Prancis mengonfirmasi bahwa pergantian Konate bukan karena keputusan taktis, melainkan cedera yang dideritanya. Ia digantikan oleh Dayot Upamecano. Saat ini, kondisi Konate masih terus dipantau jelang leg kedua melawan Kroasia di Stade de France pada Minggu, 23 Maret 2025. Sementara itu, Liverpool berharap cederanya Konate tidak serius, hanya sekadar langkah pencegahan. Tetapi kekhawatiran wajar muncul, terutama mengingat The Reds tengah berada di fase krusial perburuan gelar Liga Inggris, unggul 12 poin di puncak klasemen dengan hanya 9 laga tersisa. Badai cedera tidak hanya menghampiri Konate dan Alisson Becker. Gelandang muda Ryan Gravenberch juga sudah lebih dulu kembali ke Merseyside untuk menjalani rehabilitasi. Pemain asal Belanda itu terpaksa absen membela negaranya melawan Spanyol setelah mengalami cedera saat final Piala EFL melawan Newcastle United pekan lalu. Kini, semua mata tertuju pada tanggal 2 April 2025, ketika Liverpool akan menghadapi Everton dalam derby Merseyside di Anfield. Laga ini berpotensi menjadi batu loncatan besar bagi Liverpool menuju gelar yang sudah lama dinantikan, namun satu hal jelas, Arne Slot harus benar-benar berhitung cermat. Setiap keputusan mengenai kondisi pemain akan menjadi penentu apakah Liverpool mampu mengakhiri musim dengan trofi yang mereka impikan. Luis Diaz, pemain sayap andalan Liverpool, kini menjadi pusat perhatian jelang bursa transfer musim panas 2025. Pemain asal Kolombia berusia 28 tahun itu dilaporkan masuk dalam radar belanja Barcelona, klub yang telah lama menjadi impiannya sejak kecil. Minat Blaugrana terhadap dia sebenarnya bukan hal baru. Pada musim panas 2024 lalu, Barcelona sudah mencoba mendekatinya. Namun, saat itu mereka terhalang aturan ketat Financial Fair Play La Liga. Kini, kabar dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Barcelona akan kembali mencoba merekrut Diaz jika mereka mampu melonggarkan aturan finansial tersebut. Dari sumber yang dekat dengan sang pemain, Diaz saat ini tengah menanti langkah nyata dari Barcelona. Ia tidak ingin sekadar berandai-andai, tetapi jika Barcelona menunjukkan sinyal keseriusan, Diaz diyakini tidak akan ragu meninggalkan Anfield demi mewujudkan mimpinya mengenakan seragam kebanggaan masa kecil, impian yang tumbuh dari cerita dan pengaruh sang ayah. Namun, kepindahannya tidak akan mudah. Luis Diaz masih menjadi pemain kunci di bawah asuhan Arne Slot. Pelatih asal Belanda itu telah memainkan Diaz dalam 28 dari 29 laga Premier League musim ini, dengan 22 diantaranya sebagai starter. Kontribusi Diaz juga tidak main-main, mencetak 9 gol yang membantu Liverpool tetap bersaing di papan atas. Slot sudah meminta manajemen Liverpool untuk melakukan segala cara mempertahankan sang winger. Tapi, dunia sepak bola penuh kompromi. Jika Liverpool ingin mendatangkan striker Newcastle United, Alexander Isak, yang kabarnya jadi target utama musim panas nanti, maka mereka harus menjual salah satu bintangnya. Luis Diaz bisa menjadi kunci transfer besar tersebut. Dengan harga jual yang tinggi, Liverpool berpotensi mendapat dana besar dari penjualannya, meskipun harus rela melepas pemain yang sangat berperan dalam tim. Pertanyaannya kini tinggal satu, akankah Barcelona membuka pintu untuk Luis Diaz, atau akankah mimpinya tetap menjadi mimpi yang belum sempat terwujud? Liverpool membuat kejutan di bursa transfer awal musim 2024-2025. Alih-alih melakukan belanja besar-besaran, The Reds justru hanya mendatangkan satu pemain, namun satu nama yang cukup mencuri perhatian, Federico Chiesa, winger asal Italia itu resmi digaet dari Juventus dengan kesepakatan senilai 15 juta euro, atau sekitar 256 miliar rupiah. Nilai transfer ini terdiri dari 13 juta euro dibayarkan tunai, ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus. Angka tersebut sesuai dengan permintaan Juventus yang memang sudah siap melepas Chiesa. Meski terkesan hemat, Liverpool yakin Chiesa bisa menjadi tambahan yang tepat untuk lini serang mereka. Pemain berusia 26 tahun ini akan berseragam The Reds hingga Juni 2028 setelah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Kehadiran Chiesa di Anfield jelas menambah warna baru dalam skuad Arne Slot. Dengan gaya bermain agresif dan kecepatan khasnya, Chiesa diharapkan bisa menjadi senjata andalan Liverpool untuk bersaing di berbagai kompetisi musim ini. Menarik untuk ditunggu, apakah satu rekrutan saja cukup bagi Liverpool untuk berbicara banyak musim ini? Atau justru Chiesa akan membuktikan bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas.